Jemaat yang Kristus kasihi, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat hari Minggu. Saat ini kita telah memasuki hari Minggu kedua sesudah Natal. Betapa pemeliharaan Allah atas kehidupan kita sungguh nyata. Penyelenggaraan kasih-Nya atas umat manusia dan keutuhan ciptaan berada dalam pemulihan. Ia, Sang Immanuel, yang selalu berada di tengah-tengah kancah kehidupan kita, kini dan selamanya. Biarlah kegembiraan dan sukacita menjadi bagian kita bersama. Ibadah virtual ini kiranya menyenangkan hati Allah Tritunggal dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Agus Sugiarto SSI. Mari kita berdiri menyambut sabda Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Madahkanlah nyanyian pembuka, nyanyikanlah Kidung Baru 34 bait 1 dan 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam karya penyelenggaraan kasih-Mu bagi kami umat manusia, dan dalam bingkai keutuhan ciptaan yang Engkau pulihkan kembali, kami hadir memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih karena Engkau melayakkan kami dan memulihkan kehidupan kami sehingga berkenan kami hadir di dalam hadirat-Mu dan menyembah-Mu. Perkenan Engkau memberkati ibadah kami ini sehingga dari awal, pertengahan hingga akhir semua terjadi karena penyelenggaraan bagi kami semua, dan kami mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang terus-menerus membaharui kehidupan kami sehingga kami berada dalam pemulihan yang sejati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan di dalam pembaharuan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudari-saudara disilakan duduk kembali.
Marilah kita bersatu di dalam doa untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus dan urapilah kami semua di dalam penghiburan kasih-Mu. Teguhkanlah kami dan kuatkanlah iman kami supaya oleh kuasa-Mu kami mengerti kehendak Kristus Yesus yang adalah Sang Sabda yang hidup itu dan melakukannya dalam warna keseharian kami lalu menyenangkan hati Bapa di surga. Hanya di dalam nama Allah Tritunggal, Jualah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kejadian 9 ayat 1 sampai yang 10 yang menyatakan, perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu, beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam narasi air bah, kita tahu bahwa selama 40 hari, dan ini bisa jadi sebuah metafor atau gambaran tentang sejumlah angka yang secara sederhana mau mengatakan tentang waktu yang lama. Air bah itu datang meluluh lantahkan permukaan bumi, disertai dengan guntur hujan menggelegar, bahkan dilukiskan mata air panas yang menyembur dan sumur-sumur yang ada di dalam tanah itu pun menggeliat, dan habis semua kisah yang indah tentang penciptaan yang pernah Tuhan buat dalam narasi kitab Kejadian. Dan 5 bulan kemudian Nuh berhenti, bahtera yang di dalamnya ia tumpangi bersama-sama dengan segenap keluarga dan pasangan hewan-hewan yang ada itu kandas di sebuah gunung di wilayah Ararat, dan digambarkan bahwa mereka masih berada setahun lamanya di dalam bahtera itu untuk memastikan dengan pasti bahwa permukaan kulit bumi telah mengering dan mereka keluar. Narasi yang cukup
menggetarkan kita tentang bagaimana kehidupan itu dimusnahkan oleh Allah sendiri. Dan kalau kita mau tanya teks yang paling sedih yang mau menggambarkan perasaan Allah, ya bisa kita temukan dalam narasi Kejadian pasal 6 ini. Sebelum kemudian kita lihat pembaharuan perjanjian yang Allah lakukan bersama-sama dengan Nuh di dalam pasalnya yang ke-9. Dan kita bisa temukan itu dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-6, paling mudah diingat, Kejadian 6:6. Dan apa yang dikatakan di sana? Bahwa menyesallah Tuhan, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Para ahli kitab suci menggambarkan teks yang paling sedih dalam kitab suci itu ya ini, Kejadian 6 ayat 6. Tentang bagaimana Tuhan sungguh-sungguh bergumul, sangat emosional, perasaannya bercampur aduk, dan sungguh-sungguh dia berada dalam ketegangan. Sang pencipta itu berada dalam ketegangan dan akhirnya sampai kepada keputusan Ia telah menjadikan manusia dan ternyata Ia menyesal menjadikan manusia di bumi dan memusnahkannya, lalu itu memilukan hatinya. His heart was filled with pain. Hatinya itu dipenuhi dengan pilu, dengan luka. Jadi peristiwa yang kemudian dinarasikan, lalu kemudian kita baca tentang air yang datang, lalu kemudian meluluh lantahkan makhluk hidup pada waktu itu, dan hanya keluarga disertai dengan hewan-hewan yang berada dalam bahtera itu yang seakan-akan menjadi awal mula kembali narasi kisah recreation atau penciptaan kembali. Jadi seakan-akan Tuhan memilih sebuah bibit yang kemudian di dalamnya Dia pegang baik-baik, Dia sayangi itu bibit itu baik-baik yang kemudian berada dalam bahtera itu. Dan penciptaan itu pun toh akhirnya kembali lagi terjadi setelah pasca air bah menurut narasi ini. Lalu kemudian memulailah kembali babak baru, Nuh bersama-sama dengan keluarga, termasuk beragam macam pasang hewan yang turut diselamatkan dalam bahtera itu. Dan episode yang kita baca dalam Kejadian 9 ini adalah sebuah fakta perjanjian yang dibuat kembali seakan-akan untuk membaharui perjanjian yang pernah Tuhan buat. Yang pertama yang kemudian batal karena kejahatan manusia, dan memang alasan sampai akhirnya Tuhan sungguh-sungguh berada dalam pergumulan yang paling berat. Dia pilu hatinya dan menyesal telah membuat manusia itu ya karena kejahatan manusia. Dalam terjemahan teks Ibrani, kalau mau dilukiskan itu bentuk dan tujuan atau yetser dari manusia, termasuk pikiran mahsebot, itu memang sungguh-sungguh jahat. Dilukiskan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ketika dilihatlah Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13, yang kemudian memberikan gambaran keberadaan manusia yang kalau mau dilihat hanya sekadar kejahatan. Dan untuk itu Tuhan harus bergumul dengan perasaan dan mengambil keputusan untuk kemudian membinasakan. Dan itu memilukan, pain, sakit, terluka. Dan pembaharuan yang Tuhan nyatakan, Tuhan beri, sudah pas itu karena berdasarkan belas kasih-Nya yang begitu besar. Dan belas kasih-Nya yang begitu besar terdapat pada bibit kehidupan di dalam keluarga Nuh ini. Yang kalau mau dilukiskan bahwa ia orang yang benar, tidak bercela, dan berjalan bersama Allah. Kejadian 6 ayat 9. Jadi bisa mudah sekali kita ingat Kejadian 6:9, Nuh sebagai orang yang pada manusia sesamanya itu benar, tidak bercela, berjalan bersama Allah.
dengan pergumulan Allah yang begitu berat tadi, Kejadian 6:6 yang melukiskan tentang menyesalah Tuhan telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dan moga ayat ini selalu kita ingat, 6:6, Tuhan begitu pilu, terluka hatinya ketika kemudian dia harus menyesal mengambil tindakan membinasakan manusia yang diciptakannya, yang didasarkan dengan welas asih itu. Dan dalam proses penciptaannya itu seakan-akan kehadiran Nuh dan keluarganya ini, Kejadian 6 ayat 9 ini, yang benar tidak bercela, berjalan bersama-sama dengan Allah, menjadi sebuah bibit yang Tuhan jaga betul baik-baik di tengah-tengah kondisi beragam macam bibit yang sudah hancur porak-poranda. Karena memang sungguh-sungguh jahat adanya. Tadi dilukiskan sungguh-sungguh dengan mengatakan mau bentuk, tujuan, pikiran jahat. Dan anugerah yang terbesar adalah bahwa masih ada yang mau berjalan bersama-sama dengan Allah, tidak bercela dan benar, yang kemudian selamat dalam bahtera itu, Nuh, keluarganya. Dan dampak dari itu adalah dia menjadi semacam cikal bakal proses recreation, penciptaan kembali. Dan kita tahu bahwa proses perjanjian yang Allah nyatakan kembali bersama-sama dengan Nuh mau menjadikan semacam momentum tentang babak baru, tentang sejarah baru yang kemudian insan manusia alami. Dan kita bisa melihat itu tentang janji Tuhan sendiri untuk kemudian menempatkan Nuh yang adalah yang benar itu, tidak bercela itu, berjalan bersama-sama dengan Allah itu di dalam sebuah habitat yang baru, lingkup lingkungan yang baru, yang kemudian nanti akan dikaryakan oleh keluarga ini bersama-sama dengan beragam macam pasang ternak yang boleh dilukiskan Tuhan selamatkan untuk memaknai kembali proses penciptaan kembali itu dan memberikan babak baru dalam sejarah hidup manusia pasca air bah. Dan itulah grace, itulah semacam anugerah yang kemudian Tuhan nyatakan dalam janji recovery, pemulihan, bahkan kemudian di dalamnya pemulihan atas ciptaannya kembali. Dan hadirlah Nuh, orang yang benar, tidak bercela, berjalan bersama dengan Allah, dan Allah jadikan kolaborator. Allah jadikan dia partner. Allah jadikan dia untuk kemudian berkolaborasi kembali memaknai proses penciptaan itu dan menentukan babak baru proses penciptaan itu kembali. Bersama-sama dan dengan sejarah baru kehidupan manusia. Dan kita refleksikan itu seiring dengan keberadaan kita saat ini yang masih berada di awal-awal tahun yang baru dan bersyukur tentang semua janji pengharapan yang mau Tuhan nyatakan bagi kita di tengah-tengah kerinduan bahwa Tuhan memulihkan kondisi keadaan kita saat ini. Dan kita harus menaruh pengharapan itu sungguh. Sama seperti kondisi keadaan Nuh yang sudah pasti kita lihat berada di tengah-tengah manusia yang bentuk, tujuan, pikirannya itu dilukiskan kecenderungannya, yang dilukiskan tentang bagaimana tabiatnya, sungguh-sungguh jahat adanya, dan mau dilukiskan tentang kecenderungan hati yang selalu membuahkan kejahatan semata-mata, dan ada sekecil kelompok ini yang bertahan. Bisa kita bayangkan bagaimana perjuangan keluarga ini yang dalam narasi kisah air bah itu dilukiskan mereka sungguh-sungguh komit tentang apa arti hidup benar, tak bercela dan berjalan bersama-sama dengan Allah. Dilukiskan berjalan bersama-sama dengan Allah di tengah-tengah angkatan zaman yang sungguh-sungguh rusak. Dilukiskan betul-betul hatinya itu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan buah dari bertahan itulah proses berada dalam bahtera itu menjadi sebuah gambaran tentang keselamatan yang Allah nyatakan dan kemudian memulihkan kembali akan kehidupan itu seiring dengan keselamatan yang dimulai di dalam bahtera itu. Dan perjanjian Allah dengan Nuh kemudian dibentangkan menjadi sebuah momentum tentang proses perjalanan sejarah yang kemudian dimulai kembali dengan kalimat pertama tentang belas kasih dan cinta Tuhan yang kemudian memungkinkan kehidupan itu tetap berlanjut. Dan Tuhan meminta Nuh untuk merawat baik-baik,
Bukankah kalau kita baca pasal 9 Kejadian ini, diambil persis seperti amanah yang diberikan kepada Adam dan Hawa itu, yang ditempatkan di taman di Eden, habitat yang kemudian sudah hancur porak-poranda karena dosa, dan titik kulminasinya adalah air bah itu. Bukankah Tuhan meminta untuk merawatnya, untuk mengelolanya, untuk mencintainya, dan tata kelola itu membuahkan hasil yang baik, tapi kemudian itu dilacurkan oleh manusia dengan sikap memberontak, dan dalam proses pemberontakannya itu yang terjadi adalah kehancuran destruktif dan kematian. Dan turunan dari yang berdosa ini sampai kepada momentum manusia sesama Nuh yang dilukiskan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tapi Allah adalah kasih. Itu Allah. Dan Allah yang penuh kasih itu nyata dari karya ciptaannya itu yang tak hancur total. Narasi kisah tentang air bah ini lewat kehadiran Nuh dan keluarga ini, Nuh dan keluarganya ini menjadi bukti yang melukiskan di tengah-tengah angkatan yang kejahatan semata-mata itu masih ada kok. Yang dengan manusia sesamanya itu orang benar, tak bercela dan berjalan bersama-sama dengan Sang Pencipta. Dan ini buah dari karya keselamatan yang Allah mau nyatakan. Dari keberadaan Allah yang penuh cinta itu. Dan karena inilah pemulihan itu selalu menjadi sebuah pengharapan. Dan pasti di dalam dan bersama-sama dengan Allah. Sekali lagi itu pasti bersama-sama dengan dan di dalam Allah. Sama seperti kondisi Nuh yang mau dilukiskan berjalan bersama dengan Allah. Jadi kalau kemudian tahun 2021 dalam kita menggantungkan proses pemeliharaan Allah dan bahwa Allah akan membawa kita kepada sebuah pemulihan, itu terjadi bagi setiap makhluk yang mau dilukiskan berjalan bersama-sama dengan dan di dalam Allah tentunya. Dan kerinduan kita di situ adalah juga gereja, atau boleh dikatakan di situ juga adalah kita orang percaya yang kemudian menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Allah semata. Di tengah-tengah proses pemulihan yang karena yakin dan percaya kita, pasti akan Tuhan nyatakan indah pada masanya. Kita menanti dan menunggu, seiring dengan proses pemulihan itu sementara sedang terjadi. Kalau kemudian vaksinasi itu sementara berlangsung seiring dengan kerinduan bahwa wabah pandemi COVID-19 akan berakhir, dan itu sebuah jalan yang kemudian di dalamnya diantaranya orang akan menjalani vaksin. Kita melihat itu bagian dari proses pemulihan itu. Dan selama kemudian kita merawat kehidupan kembali seiring seperti spirit perjanjian Allah dengan Nuh, dengan komitmen baik, dengan niat baik, pasti habitat, lingkungan yang baru, seiring dengan habitus, kebiasaan, dan budaya yang baru, ketika habitat dan habitus itu dilukiskan benar, tidak bercela, dan berjalan bersama dengan Allah, sama seperti komunitas kecil Nuh, maka pasti pakai bahasa Alkitab ya dan amin akan terjadi di dalam Tuhan. Dan gereja harus menjadi bentara. Gereja menjadi perintis. Sama seperti komunitas Nuh, bahtera. Gereja selalu dilukiskan bagaikan bahtera. Yang kemudian di dalamnya nanti akan ada cikal bakal proses recreation, penciptaan kembali. Di mana kita semua kemudian di dalamnya menjadi semacam bibit pembaharuan, duta-duta pembaharuan yang dilukiskan berjalan bersama Allah, benar dan tak bercela, untuk menjadi duta-duta pemulihan, recovery yang Tuhan tempatkan untuk kemudian terjadilah kembali habitat, lingkungan di tengah-tengah konteks Tuhan ciptaan yang baru. Dan itu akan dimulai dari pribadi-pribadi yang punya habitus, punya kebiasaan cara berpikir, cara bertindak, cara bertutur, cara berkarakter yang sejalan seiring dengan proses ia berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan moga habitus itu gatok dengan habitat yang sudah pasti di dalamnya menghadirkan dan bermuara kepada proses pemulihan itu. Dan di dalamnya kita semua, setiap insan manusia
Nuh di zaman ini yang kemudian Allah tempatkan untuk menjadi duta-duta pembaharuan itu dan berpegang teguh atas janji yang kemudian dibuat bersama-sama dengan Allah sendiri. Dan moga itu adalah perjuangan yang tak kenal lelah. Karena ini bukan persoalan gampang. Allah sendiri pilu hatinya. Allah sendiri digambarkan terluka hatinya untuk sebuah tindakan yang kemudian di dalamnya ciptaan yang telah ia cipta dengan penuh cinta itu hancur, rusak, dan porak-poranda. Dan kekuatan kasihlah yang akan selalu menang. Pertanyaannya, siapa yang kemudian akan menjadi duta kasih itu? Untuk tetap terus menaburkan bibit-bibit yang kemudian di dalamnya membaharui kembali kehidupan. Moga di antaranya adalah kita sebagai gereja. Bersama-sama dengan setiap insan yang punya niat dan kehendak baik. Yang kemudian pergi dan kemudian menaburkan kembali benih-benih kehidupan itu dalam babak baru kehidupan di tahun 2021 ini. Moga kita memiliki habitus yang baru itu. Budaya, kultur yang baru, kebiasaan yang baru itu. Yang kemudian di dalamnya mendatangkan kebaikan bagi habitat, bagi lingkungan di mana Tuhan mengutus kita masuk di dalamnya dan kemudian menjadi duta pembaharuan di dalamnya. Di dalamnya moga-moga adalah gereja yang mengingat kembali bagaimana proses perjanjian antara Allah dengan Nuh itu dimeteraikan dengan busung mejikuhibiniu, busur pelangi yang kemudian Tuhan tempatkan itu. Tuhan tempatkan busur pelangi itu sebagai meterai untuk mengingat perjanjian bahwa pemulihan itu terjadi, recreation atau penciptaan itu kembali, dan mau mengingatkan bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan, Tuhan tidak lagi akan membinasakan, karena pada dasarnya Tuhan adalah penuh dengan welas asih itu, dan kita sebagai gereja, bahkan setiap insan yang punya niat baik, diutus untuk kemudian menjadi duta-duta yang membawa busur pelangi itu dimanapun kita berada. Kalau mau kita lihat baik-baik, pelangi itu akan muncul kalau ada sinar matahari dan air. Sinar matahari dan air itu adalah anasir yang sungguh-sungguh paling dasar, paling mendasar, paling fundamen untuk menghadirkan kehidupan, bukan? Dan narasi pasca air bah ini menggambarkan perjanjian antara Allah dengan Nuh itu dengan busur pelangi ini. Kolaborasi antara sinar matahari dan air yang kemudian memancarkan warna-warni pelangi itu sebagai sebuah gambaran tentang anasir kehidupan yang membawa hidup. Perjumpaan kolaborasi antara sang mentari dengan air itu sehingga kemudian memungkinkan potensi untuk hidup. Dan narasi ini menggambarkan betapa sinar matahari dan ketika air itu berjumpa, maka datang dan ketika itu datang bersama dan pelangi itu pun tampak atau dengan kata lain pelangi itu pun muncul. Moga selalu kita ingat bagaimana perjanjian antara Allah dengan Nuh itu dalam warna keseharian kita. Dengan memandang setelah badai itu berlalu, gelap gulita, prahara yang kemudian di dalamnya mulai muncul sinar matahari. Dan masih sayup-sayup kita lihat gerimis itu. Apa yang pasti kita lihat? Yang pasti akan kita lihat adalah pelangi. Dan moga itu selalu mengingatkan tentang kasih Allah. Selalu mengingatkan tentang kehadiran Allah dengan welas kasihnya itu. Dan kita sebagai insan adalah kolaborator yang berkolaborasi dengan sang pencipta kita itu untuk menjadi duta-duta pembaharuan dimanapun kita berada. Disitulah gereja hadir. Mari kita berkolaborasi bersama-sama dengan Allah sendiri. Ingatlah selalu, di mana sinar matahari itu berjumpa dan hadir bersama-sama dengan air, di situ ada pelangi. Bagaikan di mana ada hadir seseorang yang punya niat yang benar, tak bercela, dan berjalan bersama-sama dengan Allah, menyerahkan dirinya untuk berkolaborasi bersama-sama dengan dan di dalam Allah, pasti dia akan menjadi duta-duta kehidupan. Dan moga disitulah adalah gereja, adalah kita semua, setiap insan yang punya niat baik
untuk memulai babak baru itu dan menjadi duta untuk berkolaborasi dengan Allah sendiri menghadirkan proses pemulihan bagi kehidupan ini. Selamat untuk berbakti di dalam kekuatan berkolaborasi dengan Sang Pencipta. Di sanalah amanah dan mandat bagi kita sebagai gereja untuk diutus membawa pembaharuan dan pemulihan bagi keutuhan ciptaan. Karena disitulah gereja hadir dan bersaksi tentang kebaikan dan tentang cinta kasih Allah sendiri. Moga setiap kali kita menatap pelangi, kita akan selalu mengingat bahwa kita semua diutus untuk menjadi dan membawa pembaharuan bagi kehidupan. Dan moga di situ ada pesan kasih tentang cinta kasih Allah lewat saudara dan saya, dan secara khusus bagi dan melalui gereja, di mana gereja hadir untuk membawa kebaikan itu bagi orang lain. Moga tahun 2021 ini menjadi tahun penuh pelangi, di mana kita hadir dan membawa proses pemulihan kebaikan bagi dunia yang kemudian di dalamnya keindahan, kebenaran, dan kebaikan kita hadirkan sebagai pribadi yang punya niat-niat baik, tak bercela, benar, dan berjalan bersama-sama dengan Allah. Amin. Mari kita sambut pemberitaan firman ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 89, Dunia Ini untuk Kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bersama orang percaya di sepanjang segala abad, tempat, dan sejarah, marilah kembali dengan bangkit berdiri. Kita mengakui pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Engkau Allah penuh kasih, kami insan tak jarang berada sebagai pribadi yang selalu melukaimu. Membuat engkau terluka atas perjalanan memaknai kasih bersama-sama dengan kami insan yang melukaimu. Kami merenung seiring dengan kami memaknai hari Minggu di tahun 2021 ini, di mana kami boleh melihat betapa cinta kasih sayang Tuhan itu akan selalu tumbuh sekalipun di dalam realitas kehidupan yang jahat. Kami telah belajar bahwa di tengah-tengah angkatan manusia yang jahat dan cenderung selalu berbuahkan kejahatan, masih ada insan yang tak bercela, yang benar, yang berjalan bersama-sama dengan Allah.
Dan kami merenung itu dalam narasi Nuh dan keluarganya. Dan melalui keluarga ini pemulihan dan penciptaan kembali terjadi seiring dengan perjanjian yang Engkau buat. Perjanjian yang bermuara kepada kehidupan. Perjanjian yang kemudian berproses lewat pemulihan yang Engkau nyatakan bagi ciptaanmu. Sehingga budaya, kultur kehidupan itu selalu hadir di tengah-tengah beragam budaya dan kultur kematian. Kami berterima kasih karena kami tetap punya pengharapan seiring dengan kisah yang menarasikan tentang sang mentari yang Engkau tempatkan sebagai meterai atas janji yang Engkau buat, bahwa Engkau Allah yang penuh kasih akan selalu memulihkan ciptaan yang di dalamnya Engkau rindu untuk selalu juga menjadi duta-duta kasih itu. Bantulah kami seiring dengan tahun 2021 di mana gereja hadir dan Engkau utus untuk selalu menjadi duta-duta pembaharuan. Dan moga hadirlah kami untuk bersama-sama dimanapun kami diutus, hadir di tengah-tengah lingkungan di mana Engkau tempatkan kami, selalu membawa habitus dan budaya baru untuk selalu menghadirkan kehidupan di mana Allah ditinggikan. Dan bantulah kami sehingga itu hadir lewat karakter kehidupan kami yang selalu memuliakan Tuhan, kerja, bakti, dan pelayanan kami yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, serta keseharian kami yang selalu menggambarkan tentang kehadiran Tuhan. Dan moga tahun 2021 ini, di dalam hari-harinya, adalah warna di mana kami selalu hadir untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kami hari lepas hari. Karena bantulah kami ya Tuhan Yesus dalam kasih karunia dan cinta Bapa serta pembaharuan Roh Kudus, agar kehidupan kami secara khusus sebagai gereja adalah duta pembaharuan dan pemulihan di mana Engkau utus, sehingga dimanapun kami hadir, kami selalu boleh menghadirkan akan kehadiran Allah yang mendatangkan kebaikan, kebenaran, dan keindahan, seiring dengan pembaharuan yang terus-menerus Engkau nyatakan, ya Tuhan. Bantulah kami seiring dengan kerinduan dan pengharapan kami bahwa sungguh pemulihan itu akan terjadi di muka bumi, seiring dengan kami yakin percaya bahwa dalam proses pentahapan pemulihan untuk berakhirnya wabah COVID-19 ini adalah janji pemulihan yang kami pegang, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami di tengah-tengah perjuangan kami untuk tetap terus bertahan. Karena berkatilah ya Tuhan Yesus seiring dengan proses vaksinasi yang sementara berlangsung, bantulah sehingga seiring dengan proses pentahapan yang terjadi, semua program ini berjalan dengan baik, dan perlahan namun pasti di dalam Engkau ya Tuhan Yesus pemulihan akan terjadi, dan kami boleh Engkau hadirkan sebagai warga masyarakat yang sehat, setiap insan yang kemudian di dalamnya Engkau pulihkan, Engkau pulihkan, untuk tetap kami bertahan di tengah-tengah kehidupan di mana Engkau percayakan bagi kami untuk menata kelolanya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Karena bantulah kami ya Tuhan Yesus, karena sejatinya kami akui ketika lingkungan ini kami salah dalam menata dan mengelolanya, kami merusaknya, kami memanipulasinya, kami melecehkannya, maka apa yang kami tuai adalah kehancuran, apa yang kami tuai adalah wabah, apa yang kami tuai adalah malapetaka. Dan bantu kami agar kami sadar diri, belajar dari pengalaman yang pernah terjadi ketika kami mengkhianati lingkungan yang baik, yang indah yang telah Engkau ciptakan, dan kami merusaknya, maka kami menuai petaka atas itu. Karena bantulah kami, tolonglah kami dan pulihkanlah kami kembali, agar pembaharuan yang Engkau nyatakan menjadikan kami untuk selalu sadar dan ingat bahwa sejatinya Engkau Allah yang penuh kasih dan tidak ingin kami binasa. Kami akan memegang janji Tuhan itu seiring dengan kehadiran kami, berpengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kami pribadi, kehidupan kami sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai masyarakat, dalam kami menata kehidupan yang Kau percayakan bagi kami semua. Berkatilah usbu baru pemberian-Mu bagi kami, sehingga kami tata kelola itu dengan baik, dengan kesehatan yang baik, dengan pengharapan, dengan kekuatan, dengan semangat, dengan komitmen, dengan keteguhan hati, sehingga kami jalani kehidupan kami, sukar sekalipun, penuh perjuangan sekalipun,
Kami berjuang dengan penuh percaya bahwa Tuhan Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus menopang, menuntun, berjalan bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan keluarga-keluarga kami menyerahkan rencana kehidupan kami, dan kami merencanakan akan setiap apa yang kami buat, Tuhan hadirlah bersama-sama dengan kami, sehingga setiap rencana dan setiap apa yang kami lakukan berbuahkan baik, karena kami ada bersama-sama dengan dan di dalam Tuhan saja. Berkati kami secara khusus Jemaat Ebenezer DKI Jakarta. Rahmatilah kami dalam persekutuan pelayanan kesaksian yang kami emban. Kami bersama-sama dengan segenap jemaat, unit-unit misioner dan presbiter menata kembali penata layanan di tahun 2021 ini dengan tetap berpegang teguh atas janji keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, bahwa Engkau menyelamatkan kami, Engkau melindungi kami, Engkau menopang kami, Engkau memberkati kami, seiring dengan kami rindu untuk menata kelola segala sesuatu pelayanan persekutuan dan kesaksian yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik, karena kami berjalan bersama-sama dan Engkau sendiri ya Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Berkatilah setiap keluarga, berkatilah kehadiran kami sebagai suami istri, dalam kebersamaan dengan anak-anak, menantu, bahkan hadir cucu dan cicit. Rumah-rumah tangga kami bagikan bahtera-bahtera kecil yang di dalamnya kami selamat, karena berpegang teguh pada perjanjian keselamatan yang Tuhan nyatakan. Sehingga kiranya di dalam kasih-Mu ya Bapa, kami melihat pelangi kehidupan kami, sekalipun di tengah-tengah beragam macam badai prahara kehidupan yang kami alami. Kuatkanlah kami untuk tetap terus bertahan, sembari percaya akan setiap kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami melangkah dengan pasti dalam tuntunan Tuhan. Yang sakit akan mengalami pemulihan dan kesembuhan. Yang patah arang, takut, cemas, tawar hati, berduka akan Tuhan hiburkan. Tuhan bangkitkan kembali semangat, Tuhan berikan jalan keluar, sehingga di dalam Engkau tiada mustahil keselamatan itu terjadi, sama seperti Engkau menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Aku memberkati anak-anak kami yang masih belia maupun yang beranjak dewasa, untuk berjuang bagi kehidupan dan masa depan. Dan apapun rencana mereka di tahun ini, Tuhan berkati, untuk studi yang lebih baik, untuk pekerjaan yang lebih baik, untuk pergaulan yang lebih baik, dan dalam keseharian mereka sebagai anak-anak kami yang punya pengharapan, masa depan gereja, masa depan bangsa yang Tuhan berkati. Lalu berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan, sehingga di dalam kepemimpinan pemerintahan kami, segala sesuatu berjalan di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Engkau berkati proses pilkada yang telah berlangsung dalam perkenan Tuhan di beberapa daerah. Rahmatilah dalam kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga proses berdemokrasi ini berjalan dengan penuh bermartabat, dan di dalamnya secara khusus di beberapa daerah yang boleh memilih kepala daerahnya dalam cinta dan kasih sayang Tuhan. Apa yang kemudian dipilih bagi mereka yang duduk di pemerintahan adalah mereka semua yang Engkau restui, dan kemudian di dalamnya ya Tuhan Yesus Kristus diberkati untuk memimpin warga masyarakatnya. Berkati pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah, sehingga di dalam perkenan Tuhan kami semakin maju, dan kami yakin dalam kasih sayang Tuhan kami pun akan keluar dari krisis ini, termasuk bangsa-bangsa di seantero muka bumi ini. Berkatilah kehidupan kami ya Bapa, karena kami berpegang pada janji-Mu untuk selalu setia bagi kami. Dan tolonglah kami yang lemah ini untuk juga tetap belajar setia kepadamu dan tetap berpegang teguh pada janji keselamatan itu. Biarlah kami melangkah sebagai anak-anak yang selalu berpengharapan dan percaya bahwa Engkau Allah Sang Sumber Penyelenggara adalah yang selalu menyelenggarakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu yang Engkau cintai. Kami melangkah dalam penuh syukur karena Tuhan memegang kendali kehidupan kami. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab Roma 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, yang setianya ajaib. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami Kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan, marilah melangkah bersama-sama berjalan dengan Allah. Ingatlah selalu tentang janji Allah bagi kita semua. Allah memenuhi langit dengan pelangi. Itu adalah meterai atas janji yang Dia buat. Segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Menyambut amanat ini, kita menaikkan Emada Pengutusan menurut Kidung Jemaat 119, Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.